Partai Golkar mendukung Deddy Mulyadi untuk nyagup di Jawa Barat. Ini sangat sepakat dengan Gerindra yang mengusung Deddy Mulyadi. Dengan demikian maka dipastikan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta. Luar biasa. Tentunya untuk melawan Anies Baswedan bila Anies Baswedan maju. Dan ini adalah pernyataan daripada Deddy Mulyadi yang diusung oleh Partai Golkar. Saya mengucapkan terima kasih ya buat Mas Inggi dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar, khususnya buat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, bahwa utusannya sudah datang ke Jawa Barat untuk ngajak ngomong serius masalah tunangan di Provinsi Jawa Barat. Sebagai calon pengantinnya setuju, tetapi kan persetujuan itu kan harus nanti diridoi, ya, direstui, bahkan aktanya harus ditandatangan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Pak Prabowo Pak Prabowo Subianto. ya. Dengan keputusan Golkar mendukung calon Gerindra maju bertarung di Jawa Barat, kini calon kuat dari Golkar yakni Ridwan Kamil mendapatkan sinyal kuat mendapat restu bertarung di Jakarta. Ya kan kita sudah perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan udah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Oke, berarti sudah jelas ya untuk Pilkada Jakarta Ridwan Kamil yang akan diajukan oleh Partai Golkar dikarenakan Golkar sudah mendukung Bang Deddy Mulyadi untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Gerindra dengan Golkar sudah sepakat, artinya koalisi Indonesia Maju alias KIM itu sudah dipastikan akan mengusung Ridwan Kamil untuk di Jakarta. Dengan Ridwan Kamil maju di Jakarta, tentu saja ini wakilnya akan Kaisang maju di Pilkada Jakarta. Luar biasa, mantap. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan tentu saja apabila PKS, Gerindra, maksud saya ya, PKS, Nasdem dan PKB bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, maka PDIP tidak bisa akan mengusung calonnya dikarenakan cuma 15 kursi. Aduh, parah. Sependapat juga dengan Adi Prayitno bahwa pasangan Ridwan Kamil dan Kaisang ini sangat cocok sekali ya untuk melawan Anies Baswedan. Tentu saja hal ini bisa jadi positif dikarenakan kita dengar tadi pernyataan Golkar yang mengusung Deddy Mulyadi untuk maju di Pilgub, otomatis maksud saya di Pilgub Jawa Barat, otomatis di Jakarta Ridwan Kamil dan Kaisang tentu akan diusungnya. Ini mesti hal yang sangat positif. Ya, kita dengarkan pendapat Edi. Sebenarnya kalau mau jujur, ada dua Adi Prayitno sosok ya. yang paling mungkin bisa melawan Anies. Kalau kita membaca angka-angka statistik, Ridwan Kamil yang dinilai punya portofolio politik paling mendekati, di mana memang elektabilitas Ridwan Kamil itu relatif kompetitif dan secara perlahan sudah mulai mendekati Anies. Di luar itu ada variabel Kaisang. Kalau Kaisang maju sebagai calon gubernur, ya saya kira juga relatif kompetitif. Karena sekali lagi lah Kaisang ini adalah bagian dari kekuasaan saat ini. Kaisang itu adalah sebagai representasi dari politiknya Pak Jokowi yang dinilai punya kekuatan luar biasa, punya resource dan SDM luar biasa untuk memenangkan pertarungan. Jadi sekalipun Kaisang popularitas dan elektabilitasnya tidak muncul secara signifikan di Jakarta, karena mesin politiknya solid, didukung oleh Pak Jokowi, didukung oleh partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran, bukan tidak mungkin Kaisang yang semula tidak dikenal oleh publik, dia perlahan akan menjadi sosok yang cukup serius untuk menantang Anies Baswedan. Jadi dua orang ini yang paling mungkin. Makanya kalau dihitung rata-rata secara umum, Kaisang dengan Anies itu nggak cocok DNA politiknya. Justru yang cocok itu Kaisang dengan Ridwan Kamil. Dan Sufmi Dasko Ahmad dari Gerindra mengatakan bahwa akan ada hanya dua poros, yakni akan calon yang diusung oleh Kim Plus, yakni Koalisi Indonesia Maju plus daripada tiga partai, yakni dari
partai PKB, Nasdem dan PKS ya. Tentu saja ini kalau misalnya Kim Plus ini mengusung Ridwan Kamil bersama Kaisang, maka tinggal PDIP sendiri. Padahal PDIP sendiri cuma 15 kursi. Maka apakah bisa dua pasangan? Kalau tahu misalnya dua poros di Pilkada Jakarta, tentu saja agar tidak ada lawan kosong, maka bisa jadi nanti PDIP akan ditinggal. Calonnya dari Gerindra semua atau dari Koalisi Indonesia Maju semua tanpa Anies Baswedan. Barangkali seperti itu ya Pak Susmi Dasko Ahmad ya. Saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi dua pasang aja yang bertarung. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini nunggu Pak Prabowo pulang, akan ada pertemuan dari partai-partai Koalisi Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus itu yang akan plus ada partai lain dong yang ikut kan begitu. Akan membicarakan mengenai pilkada tadi, ada Jawa Tengah. Itulah dari maksimal, Safmo Susmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa akan ada koalisi di mana ada Koalisi Indonesia Maju alias Kim dan juga Plus. Kalau Plus tadi kita dapat informasi ada 3 partai yang akan bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Ya, ada 3 partai. Sebagaimana disampaikan oleh Idrus Marham bahwa akan ada 3 partai yang akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju ya, kita tahu semuanya di mana ada Partai Nasdem dan PKB yang telah bergabung dan PKS sendiri juga sudah meminta untuk bergabung kepada Koalisi Indonesia Maju. Oke, hari ini sudah tanggal 1 Agustus 24, artinya disadari betul bahwa persiapan untuk menghadapi Pilkada November 2024 semakin dekat. Namun persiapan untuk itu utamanya penentuan pasangan calon di beberapa daerah diakui sampai pada hari ini memang belum tuntas dibicarakan di Koalisi Indonesia Maju. Apa yang disampaikan oleh saudara atau Mas Dasko bahwa di beberapa daerah diproyeksikan paslon akan diusung oleh Kim Plus. Saya kira itu adalah betul, dan bahkan sebenarnya kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo pada awal-awal menyampaikan beberapa pernyataan terkait dengan format pemerintahan ke depan, Pak Prabowo menyampaikan bahwa demokrasi yang akan dikembangkan Indonesia adalah demokrasi yang sesuai dengan ciri karakter Indonesia. Apa ciri karakter Indonesia? Yaitu asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Itu yang dikembangkan, dan itulah sebabnya dari awal Pak Prabowo sudah mengajak ya kepada seluruh pimpinan partai-partai politik agar supaya bersama-sama membangun Indonesia dengan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan ajakan Pak Prabowo ini sebenarnya sudah mendapat respon positif dari beberapa partai. Utamanya pada waktu itu adalah dari Nasdem. Pak Surya Paloh sendiri segera setelah itu sudah menyampaikan selamat kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, dan segera setelah itu dilanjuti pertemuan. Kemudian yang kedua juga dari PKB juga pada waktu itu ada respon positif, dan tentu juga partai-partai lain. Nah, oleh karena itu dengan visi seperti itu, pemahaman Pak Prabowo sebagai presiden terpilih terhadap demokrasi Indonesia yang dibangun asas kekeluargaan dan kegotong royongan, ini juga yang diinspirasi dan menjadi konstruksi berpikir menghadapi pilkada. Nah, itulah sebabnya sebenarnya yang dikatakan oleh Mas Dasko, di Jakarta, kemudian di Jawa Barat, di Jawa Tengah kemungkinan nanti ada paslon yang diusung ya Kim Plus. Ya, kenapa? Karena sebenarnya Kim Plus itu kan begini, Pak Prabowo kita sudah punya modal.
yaitu partai-partai pendukung. Kemudian berkembang ada beberapa partai yang diproyeksikan akan gabung ya di Koalisi Indonesia Maju pada kabinet yang akan datang. Ya, tetapi tentu sampai hari ini belum resmi. Ya, jadi ada ketika itu adalah sekali lagi ada Nasdem, ada PKB, dan khusus untuk pilkada akhir-akhir ini juga berkembang ada dari PKS. PKS jelas Jadi ini ya. yang dimasukkan di sini adalah Kim plus adalah karena koalisi. Jadi jelas ya pernyataan Idrus Marham bahwa akan ada Koalisi Indonesia Maju Plus, di mana plusnya dari koalisi itu adalah ada Nasdem, PKB, dan kemudian adalah PKS sendiri untuk khusus masalah pilkada begitu ya. Namun demikian pernyataan mengenai akan ada dua poros itu PKS berbicara. Prediksi Pak Sufi Dasko bahwa untuk pilkada Jakarta akan ada dua poros, yaitu poros Kim dan poros Pak Anies Baswedan. Tentu saja kami membuka berharap ya akan ada banyak calon-calon lain, karena ada banyak partai-partai yang saat ini belum menentukan pilihan. Bagi kami semakin banyak calon maka semakin bagus buat warga Jakarta, agar warga Jakarta banyak pilihan. Ya, itulah pernyataan dari PKS yang katanya masih mempertimbangkan untuk mengusung Anies Baswedan. Namun demikian kalau misalnya itu nanti akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju dan Koalisi Indonesia Maju tidak mengharapkan Anies maju, tentu ya PKS kalah dong. Itulah politik.